Saya ingin membacakan satu cerita di dalam firman Tuhan, dalam kitab 1 Samuel, pasal yang ke-30. Ada sebuah cerita mengenai Daud dan pasukan yang mengikuti dia. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan oleh mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Nah, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu telah terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4 menuliskan begini, saudara, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara bisa bayangkan bahwa ketika para pasukan Daud itu pergi bersama dengan Daud untuk bertempur, lalu kemudian ketika mereka pulang dan menemukan bahwa semua keluarga mereka sudah digiring, ditawan, dan barang-barang mereka dirampok habis-habisan, saudara bisa bayangkan mereka sangat shock. Mereka sangat terpukul, dan apa yang terjadi? Alkitab menuliskan mereka menangis dengan suara nyaring, sampai Alkitab menuliskan bahwa sampai mereka tidak kuat menangis lagi. Anda bisa bayangkan betapa terpukulnya mereka. Kemudian apa yang terjadi? Dituliskan, dan Daud sangat terjepit di ayat yang ke-6. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Anda perhatikan, mereka semua pedih hati. Kenapa mereka pedih hati? Mereka menyalahkan Daud. Karena Daud sebagai pemimpinlah yang mengajak mereka untuk pergi berperang. Dan kemudian mereka mendapati ketika pulang, seluruh keluarga mereka telah ditawan. Mereka marah, mereka menyedihkan dan menyesal. Aneka macam perasaan bercampur aduk di dalam hati mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka nyalahkan Daud. Saudara, kalau orang itu sedang tertekan, kalau orang itu sedang pedih hati, maka mereka akan menjadi orang-orang yang sangat sensitif untuk menyalahkan orang lain. Mereka akan menjadi orang-orang yang mencari sesuatu atau seseorang yang lain untuk disalahkan. Kemudian apa yang terjadi di alam Alkitab? Dan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Alkitab memang tidak menceritakan bagaimana cara Daud menguatkan kepercayaannya. Tapi ini yang bisa saya bayangkan, saudara, bahwa ketika mereka mengatakan hendak melempari Daud dengan batu, mungkin mereka maki-maki Daud, mereka ngolok Daud, mereka tidak lagi percaya dengan Daud. Kalau saya membayangkan diri sebagai Daud, saya bisa marah balik, saudara. Saya bisa merasa bahwa selama ini saya yang banyak menolong mereka, selama ini banyak saya yang bantu mereka. Kalau saudara lihat di perjanjian lama, latar belakang banyak pasukan Daud ini adalah orang-orang yang buronan, mereka lari karena hutang, tidak bisa bayar, mereka adalah orang-orang yang gagal. Kemudian Daud menampung mereka, Daud menolong mereka, Daud mengangkat harga diri mereka. Tapi apa yang terjadi bahwa ketika terjadi peristiwa ini, mereka menyalahkan Daud. Kalau saya jadi Daud, saya bisa balik menyalahkan mereka, saya bisa marah balik dan saya bilang, saya bisa berkata begini, sudah tidak perlu pasukan, saya tinggalkan mereka, saya merasa benar-benar mereka orang-orang yang tidak berguna. Tapi Alkitab menuliskan bukan itu yang dilakukan oleh Daud. Yang dilakukan oleh Daud, dia menguatkan kepercayaannya. Bagaimana caranya? Saya pernah mencoba membayangkan bagaimana ya cara Daud menguatkan kepercayaan. Mungkin ini yang dilakukan oleh Daud. Ini mungkin, saudara ya, bahwa Daud itu tidak mengeluarkan omongan apa-apa. Kemudian dia masuk ke dalam kemahnya. Mungkin seperti yang di film-film ya, Daud mungkin melampiaskan emosinya, barang-barang yang ada diberantakin. Kemudian akhirnya dia jatuh tersungkur menangis. Dan mungkin dia berteriak kepada Tuhan dengan segala kekuatannya yang masih tersisa. Dan mungkin dia berteriak, Tuhan tolong saya tidak mengerti apa yang terjadi. Jadi mungkin itu cara Daud menguatkan kepercayaan. Sampai akhirnya dia lelah dan tidak lagi bisa ngomong apa-apa. Dia mungkin hanya bisa menangis dan berkata, Tuhan tolong saya apa yang harus saya lakukan. Lalu Alkitab menuliskan Tuhan mengajarkan kepada Daud strategi yang harus dia lakukan setelah itu. Kemudian Daud pergi berangkat dan memenangkan peperangan itu.
2 minggu kemudian dari kisah 1 Samuel pasal 30 ini, saudara tahu apa yang terjadi? Daud diangkat menjadi raja atas seluruh Yehuda dan atas seluruh Israel. Saya belajar dari kisah ini, saudara, bahwa ketika kita dalam kondisi yang sangat terjepit, sangat tertekan, penting sekali untuk berhati-hati dengan reaksi yang kita lakukan. Kalau kita belajar seperti Daud, kita berusaha lari ke kamar, berteriak, menjerit, mungkin menangis, bersujud tersungkur, tapi tetap tidak melakukan sesuatu yang gegabah dan betul-betul menggandeng tangan Tuhan dan betul-betul berseru kepada nama Tuhan. Dan ketika Daud menguatkan kepercayaan seperti ini, 2 minggu kemudian saja, waktu yang sangat singkat, Daud dipromosikan langsung menjadi raja atas seluruh Israel dan Yehuda. Kalau hari ini kita sedang tertekan dan kita bisa bereaksi dengan benar, kita hanya bisa berseru, menangis di hadapan Tuhan, kuatkan hatimu kepada Tuhan. Karena tidak akan pernah tahu, 2 minggu kemudian, Tuhan yang sama akan bisa mengangkat saudara, seperti Tuhan mengangkat Daud. Karena itu apapun yang saudara lewati, mari kita belajar menguatkan, walaupun mungkin sampai tidak bisa lagi menangis. Tapi yakinlah ketika kita bereaksi dengan benar, Tuhan akan mengangkat kita pada promosi yang luar biasa. Seandainya Daud bereaksi salah pada hari itu, meninggalkan mereka semua dengan kemarahan, saya yakin 2 Samuel pasal 5 di mana Daud diangkat menjadi raja tidak akan pernah terjadi. Karena itu jangan bereaksi salah, jangan karena emosi, kemudian saudara begitu tertekan, saudara gegabah, menangislah di sana, tapi tetaplah kuatkan hatimu dengan Tuhan dan percayalah, tangan Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara.